Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari rumah sakit ibu dan anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo Sobat Dedari, kembali lagi di Depot Dedari Podcast. Episode kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis kandungan yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari, Dr. Agus Sunata. Halo Dok, apa kabar Dok? Kabar baik ya, Kak Ena ya. Iya Dok. Oke Dok, sebelum kita memulai pembahasan kita nih Dok, mungkin ada beberapa sahabat Dedari di rumah yang belum mengenal Pak Dokter nih Dok. Mohon izin untuk Pak Dokter memperkenalkan diri Dok. Baik, saya dokter ya Iketut Agus Sunata ya, SPOG ya, konsultan khusus fertility ya, kesuburan, hormon dan reproduksi. Ya, saya bertugas di Rumah Sakit RSAD Dedari. Oke, untuk teman-teman sahabat Dedari yang ada di rumah, jadwal praktek Pak Dokter tuh di setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 2:30 sampai jam 4 ya Pak Dokter. Iya. Oke Dok, ini episode kali ini Dok kita akan membahas mengenai histeroskopi Dok. Dok, apa itu histeroskopi Dok? Baik, histeroskopi itu adalah suatu prosedur ya, untuk melihat keadaan dalam rahim ya, menggunakan alat yang namanya histeroskop. Jadi prosedur ini melihatnya melalui ya dari bawah, dari vagina, kemudian ke mulut rahim, kemudian masuk ke dalam untuk melihat proses atau ada kelainan-kelainan di dalam rongga rahim. Jadi itu. Jadi seperti misalnya tumor rahim, kemudian ada namanya polip, atau kelainan-kelainan rahim seperti ada sekat dan sebagainya. Yang membedakan histeroskopi dan laparoskopi itu apa Dok? Baik, kalau laparoskopi kan suatu prosedur ya, di mana seorang dokter memberikan sayatan kecil ya dalam perut ya, kemudian memasukkan alat-alat yang disebut dengan laparoskop ya ke dalam rongga perut untuk memeriksa, untuk memproses, melihat kondisi organ dalam rongga perut. Jadi termasuk itu rahim ya, termasuk itu indung telur atau saluran-saluran daripada saluran rahimnya atau saluran tuba. Jadi kasus seperti apa nih Dok yang memerlukan prosedur histeroskopi? Jadi pada kasus-kasus ya yang pertama itu adalah pendarahan ya. Pendarahan. Jadi pada pendarahan yang tidak normal. Nah, pendarahan seperti haid itu kan normal ya. Iya, berarti yang di luar siklus haid iya, gitu Dok betul. ya. Jadi pendarahan yang di luar siklus haid. Jadi pendarahan yang kalau haid kan normalnya 24 sampai 35 hari ya, kemudian lamanya itu 2 sampai 8 hari dan ganti banyaknya ya, ganti balutnya itu tidak boleh lebih dari 6 kali ganti balut per hari. Di luar itu ya sedikit ataupun banyak itu suatu namanya pendarahan yang di luar atau pendarahan yang tidak normal. Seperti misalnya penyebabnya karena tadi tumor rahim ya. Kita bisa kenal dengan misalnya polip. Nah ini ya pemirsa harus tahu bahwa ini sering membuat kesulitan untuk hamil bagi pasangan-pasangan yang baru menikah atau yang sudah menikah lama. Kemudian ada namanya tumor rahim lagi yang ada gejala-gejala nyeri haidnya yang kita kenal dengan endometriosis. Kemudian yang tanpa gejala endometriosis juga ada sampai dengan keganasan. Itu pendarahan yang tidak normal. Kemudian termasuk juga pendarahan ya yang dari kelamin ya yang gagal diobati sama obat-obat hormonal atau dengan terapi-terapi medis ya, itu bisa kita periksa dengan alat histeroskopi. Kemudian pendarahan setelah menopause ini yang kita harus hati-hati karena kita memastikan apakah ada keganasan ya atau kanker
kanker rahim. Kemudian sampai dengan kegagalan daripada pemberian dari obat-obat hormon. Nah, ini yang kita harus pastikan. Yang pertama itu pendarahan ya, pemirsa tahu. Kemudian yang kedua itu kita bisa melakukan operasi-operasi operasi gini istilahnya. Jadi untuk melihat ada misalnya haidnya sudah tidak 4 bulan tidak haid, ternyata mungkin habis dilakukan kuret. Nah, itu ada satu namanya penyakit Asselman, yaitu kita harus bisa lakukan dengan tindakan histeroskopi. Kemudian bisa juga sebenarnya menyambung lagi ya saluran rahim, atau dengan bisa juga melakukan sterilisasi dengan histeroskopi. Nah, yang ketiga adalah untuk melihat ada lokasi daripada suatu IUD yang misalnya yang patah ya, suatu lokasi IUD yang lepas atau yang patah sebagian, itu bisa lihat dengan histeroskopi, ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam rongga rahim. Kemudian yang paling utama sebenarnya ini adalah untuk ketidakmampuan untuk hamil atau disebut dengan infertilitas ya, untuk ya. Jadi biasanya infertilitas itu akan alat mandul ini ya, menikah dia sudah 1 tahun pasangan itu ya, tidak memakai alat kontrasepsi ya, melakukan hubungan yang teratur 2 kali seminggu, tidak mendapatkan kehamilan, itu disebut dengan mandul atau infertilitas. Nah, ini kita bisa tahu dari alat histeroskopi ini. Jadi kita melihat ya kondisi rongga rahim, terutama mungkin sebelum program hamil seperti inseminasi atau seperti program bayi tabung. Nah, itu kita bisa lihat. Kemudian ada juga mungkin pasien-pasien yang kegugurannya berulang. Jadi misalnya 2 kali keguguran. Nah, ini yang penting, 2 kali keguguran bisa kita lihat kondisi rahimnya dengan histeroskopi ini. Jadi mungkin 2 kali sudah keguguran, 3 kali, apalagi anak mahal ya. Jadi ini perlu dilakukan histeroskopi. Mungkin begitu. Prosedur dari histeroskopi ini seperti apa, Pak Dokter? Baik. Jadi proses histeroskopi ini dari awal ya, setelah dilakukan konseling ya sama dokternya ya, memutuskan untuk histeroskopi ya, ini awalnya diberikan terapi penghilang nyeri. Jadi histeroskopi ini sebenarnya bisa dengan dilakukan di poliklinik ya, bisa juga dilakukan di ruang operasi. Nah, poliklinik ini memerlukan obat nyeri. Nah, ini yang bersifat hanya untuk melihat kondisi atau kelainan-kelainan di dalam rongga rahim. Kalau ada masalah, ya harus dilakukan di kamar operasi. Jadi itu pemberiannya otomatis melakukan awalnya harus dilakukan anestesi atau pembiusan. Jadi biar meniadakan rasa tidak nyaman ya atau nyerinya. Jadi karena alat histeroskopi ini kan masukkan ke dalam ya rahim melalui kelamin ya, vagina. Jadi karena alat ini bisa kita lihat untuk kondisi rahim langsung ya, secara langsung kondisi rahimnya ini. Jadi sangat baik untuk proses yaitu melihat suatu kelainan dalam rahim. Jadi setelah proses pembiusan, kemudian ya setelah selesai kita setelah pembiusan mungkin ya, kalau tergantung pembiusannya, kadang-kadang besok sudah bisa untuk rawat jalan. Mungkin begitu. Dok, kan tadi Dok jelaskan kalau proses histeroskopi itu membutuhkan anestesi, Dok. Ya. Nah, kalau ini efek samping untuk seorang perempuan yang melakukan histeroskopi itu apa, Dok? Jadi pemirsa harus tahu ya, memang semua tindakan-tindakan pasti ada ya efeknya ya, ada efek sampingnya. Tapi pada histeroskopi, prosedur histeroskopi ini adalah relatif aman. Ya, relatif aman ya. Dan efek samping yang mungkin bisa terjadi, itu adalah pertama itu perdarahan ya. Mungkin dari flek-flek ya sampai 2-3 hari itu masih ada.
Kemudian rasa nyeri mungkin masih ada karena reaksi ya setelah melakukan sistoskopi. Tapi nanti kan dikasih obat nyeri. Kemudian ada juga infeksi yang kecil sekali kemungkinan infeksi, retensi urin, tertahan urinnya ya sampai dengan mungkin yang jarang terjadi itu robekan rahim. Dan reaksi atau alergi terhadap obat-obat biusnya itu. Ya, begitu Kak. Dok, apa yang harus dipersiapkan seorang wanita jika ingin melakukan laparoskopi, Dok? Ya. Ingin melakukan histeroskopi. Ya, jadi seorang wanita yang ingin melakukan prosedur histeroskopi, jadi awalnya sebelum melakukan tadi ya prosedur pembiusan, kemudian dengan memasukkan mulai alat histeroskopi masuk dalam rongga rahim. Jadi prosedur itu seorang wanita harus menjalani meditasi dulu, meditasi medis ya, evaluasi medis yang lengkap. Jadi dan pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisinya baik untuk menjalani prosedur histeroskopi. Jadi perlu berpuasa ya sekitar 4 jam sampai 6 jam ya. Karena sebelum prosedur untuk menghindari ada berpuasa untuk makan minum. Ya, kemudian juga harus tahu kondisi-kondisi apakah ada alergi ya, ada kondisi-kondisi penyakit tertentu yang kita harus tahu sebelum prosedur dilakukan. Jadi begitu. Dok, selama dokter menjadi dokter spesialis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari, kasus-kasus seperti apa yang Pak Dokter sarankan untuk dilakukan tindakan histeroskopi, Dok? Baik. Jadi yang saya rekomendasikan, jadi ini berhubungan dengan kesehatan wanita, ya, terutama hal-hal tadi keluhan-keluhan dan kondisi-kondisi, pertama itu pendarahan yang tidak normal. Tadi ya kalau haidnya teratur, ya berarti normal. Tapi kalau di luar itu ada pendarahan sedikit atau banyak ataupun tidak, ya tidak haid, itu suatu tidak normal, ya. Sampai pendarahan hebat atau menstruasi di antara periode menstruasi tersebut, ya kita harus pastikan itu. Ya tentunya dengan pemeriksaan penunjang lain seperti ultrasonografi, ya. Yang kalau ada masalah, ya ada tumor rahim, ya itu bisa dilakukan memastikan dengan alat histeroskopi. Kemudian saya juga kasus-kasus yang riwayat keguguran, ya keguguran yang berulang. Nah, jadi yang 2 kali keguguran, ya kadang-kadang 2 bulan 3 bulan sudah diskram atau keguguran. Nah ini perlu dilakukan histeroskopi untuk melihat penyebabnya apa, ya penyebab yang organik yang ada dalam rongga rahim. Di luar itu ada juga penyebabnya seperti yang non organ, ya seperti kelainan kromosom ataupun kelainan pembekuan darah. Kemudian yang saya sarankan juga adalah masalah yang belum mempunyai anak atau infertilitas atau sulit hamil, ya. Jadi terutama biasanya curiga ada suatu kelainan dalam rongga rahim tersebut. Ya seperti kita tahu lah polip atau ada rongga atau sekat ya dalam rongga rahim tersebut. Kemudian pasien yang mengalami nyeri atau kram ya, nyeri kram hebat ya, yang tidak kita tahu ya penyebabnya. Kemudian pada kasus-kasus juga yang sudah menjalani program hamil seperti inseminasi buatan atau IVF yang gagal ya bisa dilakukan dengan histeroskopi. Gitu. Jadi ini dapat prosedur histeroskopi ini bantu dokter untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah yang mendasari keluhan-keluhan ya dari seorang wanita tersebut. Seperti adanya tadi ya polip, tumor rahim, miom, kemudian ada sekat atau septum ataupun kelainan dalam rongga rahim. Begitu. Oke Pak Dokter. Nah Dok, mitos atau fakta sih Dok, wanita hamil yang usianya di atas 40 tahun tuh lebih beresiko keguguran, Dok? Ya. Umur kalau sudah di atas 40, seorang wanita itu mempunyai risiko keguguran yang lebih tinggi. Jadi risiko mempunyai embrio atau kehamilan istilahnya ya, calon bayi yang tidak normal atau yang kita namakan unuploading ya, yang tidak normal. Itu
disebabkan karena cadangan setlur seorang wanita sudah mulai berkurang di atas umur, tepatnya di atas umur 37 ya. 40 tahun sudah mulai berkurang, 40 sudah mulai berkurang. Nah, cadangan itu berarti adalah kuantitas dan kualitas daripada setlur itu menjadi kurang. Artinya kromosom kualitas kromosom ataupun setlur itu menjadi kurang bagus. Kemudian sering jadi kalau kehamilan ya, jadi ada masalah seperti tadi ya, banyak keguguran, kemudian tidak hanya keguguran, kalau hamil mungkin risiko bayinya kecacatannya tinggi juga. Jadi itu ya. Selain itu ya, seorang umur sudah 40 tahun ya, risiko tadi ya, risiko kelainan yang terjadi ya sebabkan oleh kelainan kromosom ya pada embrio ini ya, ini bisa menyebabkan misalnya kalau hamil itu berkembang nanti seorang wanita itu bisa menjadi mengalami hipertensi dalam kehamilan. Dan selain itu ya, kecacatan dalam kehamilan. Jadi memang hati-hati kalau sudah hamil di atas umur 40 ya, bisa untuk hamil tapi diperhatikan betul kondisinya. Ya, jadi sebelum hamil ya, program hamil itu adalah 2 bulan, 3 bulan ya, konsumsi makanan yang sehat, terutama asam folat. Asam folat diberikan 1 kali 1 ya, tablet. Kemudian ya, pola makan yang sehat ya. Jadi ini penting ya, untuk pemirsa atau untuk Yana ya, bahwa dengan pola makan yang fresh, yang whole food ya, makanan-makanan yang alami ya, mengurangi makanan-makanan yang berproses, kemudian mengurangi ya istilahnya sintetik ya, Seperti junk food gitu ya, Dok? seperti junk food, kemudian yang kalau kita bilang itu rasa manis ya, gula-gula ya, sintetik ya, gula-gula itu kita kurangi. Kasus-kasus yang untuk kehamilan ya, punya 40 tahun, apalagi ada namanya kelainan atau kesukaran untuk hamil yang disebabkan oleh polycystic ovarium syndrome yang kita kenal dengan PCOS ini, itu bisa ya dicegah ya, cacat pada kehamilan, pada bayinya, ataupun kelainan hipertensi pada ibu. Mungkin begitu ya. Oke, Dok. Dok, bagaimana cara pasien yang mau menjalani proses histeroskopi di RSI Adedari, Dok? Baik. Jadi selama ini memang Rumah Sakit Adedari sudah menjalani prosedur ya, sudah ada prosedur histeroskopi ini. Jadi pada kasus-kasus ya pendarahan yang hebat ya, artinya kondisi ibunya ini mengalami suatu gawat darurat, jadi bisa langsung ke ya UGD ya, artinya prosedurnya bisa langsung ke unit instalasi gawat darurat dari Rumah Sakit Adedari. Kemudian kalau yang untuk ya ada kelainan rahim ya, dengan kondisi ibunya masih stabil ya, diharapkan nanti konsultasi dulu dengan dokternya, kemudian habis itu melakukan prosedur ya. Dan ini ya prosesnya ya, kalau ini semua kan mungkin ada rujukan ya dari Vaskes 1 untuk lewat proses poliklinik. Mungkin begitu. Oke, siap. Dok, sebagai penutup nih, Dok, apa pesan-pesan dokter kepada sahabat Dedari yang menonton nih, Dok? Baik. Jadi untuk ya melakukan sedini mungkin ya upaya-upaya memperhatikan kesehatan seorang wanita tersebut ya, memperhatikan ya dari usia wanita itu ya, dari usia wanita, dari remaja ya sampai nanti siap untuk menikah, kemudian memperhatikan betul-betul bertanggung jawab atas kondisi ya kesehatan diri, terutama kesehatan organ-organ kelamin, organ seksual, apakah ada masalah ya, ada masalah misalnya ada pembesaran rongga perut, kemudian ada pendarahan di luar siklus haid, dan yang banyak ada nyeri, kemudian ada ketiadaan haid. Nah, itu memang harus segera periksa ya, memeriksakan diri ya, terutama misalnya kalau ada masalah-masalah yang bisa dilakukan untuk melihat masalah-masalah yang terutama dalam masa kondisi di rongga rahim, bisa dilakukan dengan alat histeroskopi yang ada di Rumah Sakit Adedari. Oke, Dok. Dan kondisi itu ya bisa tidak hanya untuk mengetahui, juga bisa untuk mengobati.
Dan ini tindakannya ini relatif aman dan mungkin ya harus segera memeriksakan. Ya begitu ya. Baik, Dok. Baik, sahabat Dedari, itu tadi pembahasan kita bersama Dr. Agus Sunata, SPOG, konsultan fertility mengenai histeroskopi. Jangan lupa like dan komen kira-kira topik apa lagi yang ingin dibahas di Dedari Podcast ini. Semoga sahabat Dedari sehat selalu. Sampai jumpa di Dedari Podcast berikutnya. Dadah.